Baik, mohon izin menggunakan diri. Nama saya Gion Andres Arwan dengan NIM 11318. Dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan implementasi Distributed Synchronization System. Nah, jadi sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertama ada Distributed Log Manager. Ini menggunakan algoritma RAP konsensus. Lalu kedua itu Distributed Queue. Jadi ini sistem dengan consistent hasting. Lalu ketiga itu Distributed Cache dengan Messy Coherence Protocol. Nah, nanti ini semua itu dibangun menggunakan Python Asyncio, dikemas dalam Docker container dan komunikasi lewat HTTP. Nah, nanti saat pekerjaan itu ada tiga layer utama. Layer pertama itu ada layer node. Nah, itu nanti ada masing-masing tiga node untuk log, queue, dan cache. Nanti ada total 9. Lalu ada layer communication di mana situ ada HTTP message bus dengan async IO. Dia itu sifat non-blocking. Nah, nanti ada layer persistent di mana di situ ada Redis untuk menyimpan queue message agar tidak hilang saat restart. Nah, untuk failure detection digunakan P-Akural Failure Detector. Nanti bersifat adaptif dengan menghitung distribusi statistik, interval, dan heartbeat. Lalu penjelasan algoritmanya, pertama ada SRC di sini. Di sini ada konsensus. Nah, ini tuh kalimat pertama dalam rough konsensus digunakan untuk distributed log manager. Nah, dari semua nanti ada tiga stage. Sini ada follower, kandidat, dan leader. Nah, semua mode itu nanti awalnya itu dia merupakan follower. Nah, nanti jika tidak ada heartbeat dan dalam electionnya timeout itu nanti random sekitar 150 sampai 300 milisecond. Nah, nanti dia akan berubah jadi kandidat dan akan memulai election kandidat. Nah, nanti yang mendapat majority vote itu bisa menjadi leader, dan leader itu bisa mengirim heartbeat ke tiap sekitar 50 milisecond untuk mencegah election baru. Nah, selanjutnya ada bagian nodes. Di sini ada cache node. Nah, cache node ini itu adalah Messy yang berisi cache coherent protocol. Nah, Messy ini berisikan 4 states: modified, exclusive, shared, dan invalid. Nah, jadi saat ketika semua node itu melakukan write, nanti dia akan broadcast invalidation ke semua node lain, mengubah state cache mereka menjadi invalid. Selanjutnya ada nodes di bagian queue node. Nah, itu tuh bersifat untuk consistent hashing. Ya, dia akan mendistribusi queue. Jadi digunakan sekitar 150 virtual nodes per physical nodes untuk distribusi merata. Nah, nanti dalam sebuah node gagal, nanti hanya key dari miliknya itu yang perlu di remap. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke live demo. Sebelumnya untuk memulai, kita harus menyalakan tiga node pertama yang merupakan node log dengan menambahkan perintah sebagai berikut ini. Nanti kita akan tunggu sebentar. Nah, saya itu menjalankan node pertama, log manager di port 8001. Nah, node ini nanti akan bergabung ke cluster dengan dua node yang lainnya. Nah, selanjutnya kita jalankan node yang kedua. Nah, sudah jalan. Lanjutkan node ketiga. Nah, di sini ketiga node itu sudah jalan. Nah, kita akan memulai queue nodes-nya. Jadi kita akan memulai kembali nodes lain yang bersifat queue. Kita node keempat dengan masukkan perintah sebagai berikut. Kita tunggu sampai berjalan. Nah, di sini sudah berjalan. Selanjutnya node berikutnya, node kedua dari queue. Kita masukkan perintah sebagai berikut. Kita tunggu sampai berjalan. Nah, di sini sudah berjalan. Selanjutnya node ketiga. Nah, di sini node ketiga kita tunggu sebentar. Nah, di sini juga sudah jalan. Nah, jadi tiap queue dari node sekarang itu berjalan di port 8011, 8012, dan 8013. Jadi setiap node ini menampilkan consistent hashing untuk memastikan node pertama, node mana yang bertanggung jawab untuk menyimpan setiap message. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan nodes untuk cache dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Ini untuk yang pertama. Kita tunggu sampai menyala. Nah, sudah menyala. Selanjutnya cache kedua. Oke, selanjutnya ke cache ketiga. Oke. Nah, cache ketiga sudah menyala. Nah, dari tiga cache node sekarang itu udah berjalan menggunakan Messy protocol dengan replacement policy dan juga dengan kapasitas 1000 entry per node. Jadi sekarang ada total 9 node yang aktif dan akan menggambarkan sistem terdistribusi yang lengkap. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yang keenam, yaitu queue system atau enqueue dan dequeue. Nah, sebelum kita menjalankan perintah tersebut menggunakan perintah di bawah ini.
kita masukkan perintah di bawah ini. Di sini sudah terlihat bahwa dia itu sudah menghasilkan oke statusnya. Nah, sini itu mengirimkan message pertama ke node key 1. Konsisten hashing ini menentukan node mana yang bertanggung jawab menyimpan pesan ini berdasarkan hash dari key-nya. Oke, untuk selanjutnya kita mengirimkan pesan kedua. Nah, sini juga statusnya sudah bersifat oke. Artinya dia itu sudah menerima pesan yang kita kirimkan. Sini kita mengirimkan pesan ke node yang berbeda, yaitu node 2. Jadi ini memulasikan multiple producer yang menulis ke cluster secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan mengirim message selanjutnya. Nah, di sini juga statusnya oke. Nah, perintah ini itu mengambil message dari queue sebagai consumer, di mana message itu diambil sebagai urutan dan consumer ID dicatat sebagai acknowledgement. Nah, nanti semua message itu dipersis ke Redis sehingga tidak hilang meskipun node di restart. Oke, selanjutnya kita akan mencoba catch messy white invalidation rate di program ini. Nah, untuk memulai catch messy, kita akan mencoba minta sebagai berikut ini. Nah, di sini statusnya oke, ya perintah ini itu menulis data ke catch node 1 dengan key user 123. Setelah di write, nanti catch node 1 itu secara otomatis broadcast pesan invalidation ke catch node 2 dan catch node 3 untuk mengubah state catch mereka itu menjadi invalid sesuai dengan messy protocol. Oke, selanjutnya kita akan masukkan perintah ini. Nah, ini itu untuk membaca data yang sama dari node yang berbeda. Nah, misalnya ini node 2. Node 2 itu harus fetch data dari node 1 karena state-nya itu invalid setelah write tadi. Jadi ini membuktikan bahwa messy catch coherence itu bekerja dan data konsisten di semua node. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat statistik dari messy yang ada. Nah, di sini didapatkan bahwa protokol messy kita mendapatkan sekitar 1 size dengan bisa kita lihat di sini juga jumlah hit rate-nya, miss-nya dan invalidation-nya dengan catch key user 123. Nah, selanjutnya kita akan coba node failure dan recovery menggunakan RAF. Nah, di sini itu disimulasikan untuk membuktikan bahwa sistem tetap berjalan meskipun ada node baru yang mati. Sebelumnya, kita akan mematikan node nomor 2. Nah, di sini node 2 itu sudah mati. Nah, karena node sudah dimatikan, kita akan perhatikan terminal di log 1 dan 2. Akan mencoba p-accurate failure detector dan akan mendeteksi bahwa node 2 tidak lagi mengirim heartbeat. Selanjutnya, kita menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, di sini tuh sistem masih berjalan normal karena RAF itu membutuhkan mayority 2 dari 3 node saat masih hidup. Tapi jadi cluster tetap operasional. Nah, ini adalah salah satu keunggulan RAF konsensus. Selanjutnya kita akan mencoba health ya. Nah, di sini masih memberikan status healthy. Sekarang kita akan restart node kedua untuk recovery. Untuk melakukan restart node kedua, kita memasukkan perintah sebagai berikut. Kita akan tunggu sebentar sampai nodenya menyala. Nah, di sini nodenya itu sudah menyala dan sudah kembali online. Nanti RAF otomatis itu mendeteksi node baru yang bergabung dan node 2 akan langsung menjadi follower. Kemudian akan menerima log dari leader untuk menyamakan state. Ini disebut log catch up. Nah, kita akan tes apakah sebenarnya dia sudah menjadi follower. Nah, di sini kita lihat yang bagian node nomor 2 tadi, dia itu sudah kembali menjadi follower. Dan dia tetap ikut memilih satu yang sebagai leadernya. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa dia tetap menjadi follower. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba bagian untuk unit test. Nah, di terminal baru kita itu harus menjalankan perintah sebagai berikut. Pertama, kita pastikan bahwa dia aktif di bagian virtualnya. Lalu kita lakukan testing dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Lalu kita akan tunggu pass. Nah, di sini dijelaskan bahwa 31 tes itu sudah pas dengan waktu 1,5 detik. Nah, di sini itu ada 3 test file yang nantinya dia akan menguji
tes RAF BY untuk menguji leader election vote granting dan lock replication. Lalu juga ada tes catch P untuk menguji state transition, MESI, LRU verification, dan LFU verification. Selanjutnya juga ada tes untuk consistent hashing PY untuk menguji distribusi key yang merata antar nodes. Nah, jadi output yang diharapkan itu adalah semua tes itu adalah pas, seperti yang sudah ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan coba ke performance testing. Nah, untuk melakukan performance testing, kita memasukkan perintah sebagai berikut ini. Nah, sini kita akan tunggu sebentar hasil dari performance testingnya. Nah, di sini sudah selesai. Script ini tuh akan menjalankan 4 skenario benchmark secara otomatis selama kurang lebih 30 detik untuk 10 concurrent workers. Nah, skenario pertama itu mengukur throughput health dari checkpoint. Nah, skenario kedua itu mengukur latency state patch dari 9 node. Nah, skenario ketiga itu mengukur throughput matrix dari endpoint. Nah, yang keempat, dia akan mengukur through message spacing dari antar node. Nah, dari hasil benchmark yang bisa kita lihat bahwa sistem itu mampu menangani sebanyak puluhan request ketik dengan latensi di bawah 20 milisecond. Nah, ini tuh untuk menunjukkan bahwa performa yang baik dari sistem terdistribusi. Selanjutnya, kita akan masuk ke Docker demo. Nah, sebelum kita menjalankan Docker demo, kita harus matikan semua terminal yang ada. Kita akan matikan semua terminal yang ada yang sedang jalan. Oke, semua terminal sudah dimatikan. Selanjutnya, setelah mematikan semua node, kita harus memastikan bahwa tidak ada Python yang sedang nyangkut. Kita pertama harus cek dulu. Nah, di sini tidak ada Python yang sedang nyangkut karena sudah mati. Selanjutnya kita akan coba melihat apakah node-nodenya itu masih berjalan di port-portnya itu. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa tidak ada yang sedang berjalan karena semuanya sudah kosong. Nah, saja kita akan lihat apakah Docker itu sudah running dengan normal. Oke, di sini juga sudah bisa dilihat bahwa Dockernya sudah running dengan normal. Oke, selanjutnya kita akan build Docker Compose-nya. Kita akan menjalankan perintah sebagai berikut. Kita akan tunggu sebentar. Oke, di sini bisa kita lihat sudah di build seluruh image yang kita perlukan dari setiap node di dalam sistem. Jadi setiap node dari log manager, queue, dan cache itu sudah dikemas dalam kontainer yang terpisah. Setelah Docker Compose berhasil dibuat, kita akan menjalankan perintah yang bisa membuat seluruh sistem itu langsung berjalan, yang terdiri dari 9 node dan 1 Redis. Nah, semuanya itu dalam bentuk network Docker yang terisolasi. Ini itu mensimulasikan deployment nyata dalam environment terdistribusi. Sebelum itu, sebelum kita menjalankan, kita harus pastikan bahwa Redisnya itu sudah stop dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Oke, di sini Redisnya sudah mati. Nah, kita selanjutnya akan melihat apakah Redis ini masih ada atau tidak. Masukkan perintah sebagai berikut. Nah, karena di sini masih terdapat Redis yang masih ada, jadi tidak bisa dilanjutkan ke Docker Compose. Nah, kita harus matikan semua ini dengan menjalankan perintah ini untuk menghapus semuanya node yang ada. Nah, semua node sudah dihapus. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan apakah benar-benar sudah kosong atau tidak. Nah, oke, di sini sudah terlihat bahwa semuanya kosong. Nah, setelah kosong, kita menjalankan perintah untuk menjalankan Docker Compose. Oke, dia sedang menjalankan perintah untuk mengaktifkan Docker Compose. Nah, begitu semua sudah di build, kita cek kembali kontainernya dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Oke, nah di sini perintahnya sudah mengeluarkan hasil. Nah, di sini kita bisa lihat seluruh kontainer dalam status running dan juga dia dalam status healthy ya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa semua node kita itu berhasil dijalankan otomatis oleh Docker. Selanjutnya kita akan cek tes API-nya, apakah dia menunjukkan keadaan healthy. Nah, di sini juga sudah tertulis bahwa dia sudah menunjukkan dalam keadaan healthy. Artinya itu bisa mengakses endpoint dari luar kontainer melalui port yang diekspos. Jadi respon healthy ini menunjukkan bahwa service ini sudah berjalan normal di dalam Dockernya.
Oke. Sekarang kita akan coba log system dengan jalankan perintah sebagai berikut. Oke. Ini adalah log sistemnya. Nah, jadi log sistem ini tuh menunjukkan aktivitas internal yang ada di sistem, seperti proses startup, komunikasi antar node, dan juga mekanisme konsensus seperti ladder election dan heartbeat. Nah, setelah kita sudah melihat semua isi dari log Dockernya, kita bisa lakukan shutdown dari Docker Compose ini dengan jalankan perintah sebagai berikut. Oke. Nah, Docker Compose-nya sudah di remove dan sudah di shutdown. Jadi perintahan ini akan menghentikan dan menghapus seluruh kontainer secara bersih dan memastikan tidak ada resource yang tersisa setelah sistem ini dimatikan. Baik, kita lanjutkan ke bagian kesimpulan. Nah, jadi untuk menutup video ini ada sedikit rangkuman yang telah didemonstrasikan. Pertama, distributed log manager dengan draft consensus, ladder election otomatis, log replication ke majority nodes, dan handle node failure tanpa kehilangan data. Lalu kedua, ada distributed queue dengan consistent hashing, multiple procedure, dan consumer present redis, dan at least once delivery melalui acknowledgement mechanism. Nah, yang ketiga itu ada message current protocol, jadi dia bisa write broadcast invalidation state. Baru ada state transition sesuai dengan spesifikasi, lalu ada LRU reinforcement policy yang konsisten terjaga di semua node. Lalu ada containerization dari Docker Compose, dari semua node 9 plus semua 9 node itu dan plus redisnya itu udah berjalan dalam satu perintah. Selanjutnya itu ada tantangan terbesar dalam implementasi RAF dari Struts ini, itu dimana banyak edge case seperti majority calculation dan log consistency. Oke, sekian dari saya, terima kasih.